Lolita Nora tentang akibat 1 teorema 6, dan saya akan menjelaskan tentang akibat 2 teorema 6. Dikatakan dalam sini, jika sebuah segitiga memiliki jumlah sudut kurang dari 80, maka setiap segitiga memiliki jumlah kurang dari 80. Jadi seperti kita ketahui, jika P, maka P. Akan kita buktikan. Kita lihat dari yang pertama, kita membuat suatu segitiga BQR. Sudut BQR ini memiliki jumlah sudut yang kurang dari 180 derajat. Perhatikan sembarang segitiga BQR ini. Menurut teorema 1 yang telah kita jelaskan bahas di dalam video sebelumnya, jumlah sudut P itu tidak jumlah sudut P itu memiliki jumlah yang kurang atau sama dengan dari 180 derajat, sama seperti teorema sebelumnya kan. Misalkan lah ya, misalkan itu P sama dengan 180 derajat. Maka menurut akibat 1 teorema 6 yang sebelumnya yang kita sebutkan dengan teorema 5 6, bahwa segitiga PQR ini memiliki jumlah sudut 180 derajat. Segitiga ini kan PQR ini memiliki nilai yang segitiga yang memiliki kurang dari 180 derajat, dan akan ada sebuah segitiga sembarang ABC, di mana segitiga ABC ini memiliki sebuah jumlah sudut 180 derajat. Hal ini sangat bertentangan dengan pembicaraan kita yang sebelumnya bahwa P lebih kecil dari 160 derajat. Karena di dalam teorema 2 akibat 2 dari mana ini mengatakan jika ada segitiga memiliki jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Seperti kita ketahui, dengan pemisahan ini kita mengetahui kalau jumlah PQR ini sudutnya kurang dari 80 derajat, ya kan? Tetapi kita di dalam ini, maka setiap segitiga memiliki jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Tapi di dalam pemisahan kita ini, pembuktian ini, kita melihat bahwa ada sebuah segitiga yang bernama ABC memiliki jumlah sudut 180 derajat. Hal ini sangat bertentangan dengan pemisahan kita kan. Dengan membandingkan teorema akibat 1 dan 2 dan teorema 6 ini, kita dapat mengamati suatu fakta penting yang tidak termuat dalam teorema seri Legendre. Geometri netral ini homogen, dalam arti bahwa semua segitiga memiliki jumlah sudut 180 derajat, atau semua segitiga memiliki jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Jenis geometri netral yang pertama tersebut, sebagaimana yang diduga, adalah merupakan geometri Euclid sebelumnya telah kita pelajari di beberapa waktu yang sebelumnya kan. Sedangkan yang kedua secara historis muncul sebagai geometri non-Euclid. Keduanya akan dipelajari pada bab berikutnya. Sekarang ini kami akan membacakan tentang proposisi geometri pada geometri netral pada bidang. Proposisi yang pertama, di mana dikatakan dalam buku ini, yang pertama adalah dua garis yang tidak berhimpit memiliki paling banyak satu titik potong. Dikatakan dua garis yang tidak berhimpit memiliki paling banyak satu titik potong. Dan kedua adalah setiap segmen garis memiliki tempat satu titik tengah. Satu segmen garis itu pasti hanya memiliki satu titik tengah saja. Tidak mungkin dalam satu garis itu memiliki beberapa titik tengah. Dan ketiga, dikatakan setiap sudut memiliki tempat satu garis baris. Yang keempat, di mana dikatakan komplement dari sudut-sudut yang sama adalah sama. Yang kelima, dikatakan sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Bertolak belakang atau berseberangan tetap akan memiliki jumlah yang sama atau ekivalen. Yang keenam adalah kongruensi dua segitiga adalah sisi-sisi sudut, sisi-sisi sudut, sisi-sisi sudut, dan sisi-sisi. Jika dua sisi suatu segitiga adalah sama, maka sudut-sudut yang dihadapkannya juga sama. Yang kedelapan, jika dua sudut suatu segitiga sama, dua sisi dihadapkannya juga sama. Yang kesembilan, hanya ada satu garis yang tegak lurus garis tertentu melalui satu titik pada garis tertentu tersebut. Yang ke-10, hanya ada satu garis yang tegak lurus dan
Yang ke-12, jika dua sisi suatu segitiga tidak sama, maka sudut-sudut di hadapannya juga tidak sama, dan sudut yang lebih besar berhadapan dengan sisi yang lebih panjang. Yang ke-13, jika dua sudut suatu segitiga tidak sama, maka sisi di hadapannya juga tidak sama, dan sisi yang lebih panjang berhadapan dengan sudut yang lebih besar. Yang ke-14, segmen garis terpendek yang menghubungkan sebuah sisi dan sebuah garis adalah segmen yang tegak lurus. Yang ke-15, jumlah panjang dua sisi lebih besar dari sisi yang ketiga. Yang ke-16, jika dua sisi dari segitiga yang pertama masing-masing sama dengan dua sisi segitiga yang kedua, dan sudut arti segitiga kedua, maka sisi ketiga dari segitiga pertama lebih besar dari sisi ketiga dari segitiga kedua. Yang ke-17, jika dua sisi dari segitiga yang pertama masing-masing sama dengan dua sisi segitiga yang kedua, dan sisi ketiga dari segitiga kedua, maka sudut arti dari segitiga pertama lebih besar dari sudut arti dari segitiga kedua. Yang ke-18, besar sudut luar suatu segitiga adalah lebih besar dari salah satu sudut dalamnya yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. Yang ke-19, jumlah dua sudut dari suatu segitiga adalah kurang dari 180 derajat. Yang ke-20, jika dua garis dipotong oleh garis lain dan membentuk sepasang sudut dalam berseberangan yang sama, dua garis tersebut sejajar. Yang ke-21, dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama adalah sejajar. 22, sekurang-kurangnya ada satu garis yang sejajar dengan suatu garis tertentu yang memiliki titik di luar garis tertentu tersebut. Yang ke-23, misalkan garis B melalui titik C yang jaraknya tembusan lingkaran kurang dari panjang jari-jarinya, maka garis L memotong lingkaran